kita untuk berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur dan terima kasih Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Kesaksian kami atas segala kebaikan berkat kemurahan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Di waktu yang baik ini Tuhan, di tempat yang Tuhan siapkan bagi kami bersekutu Tuhan, kami anak-anak-Mu, orang yang telah Tuhan selamatkan, Tuhan panggil dari kegelapan masuk dalam terang firman kebenaran-Mu. Bersekutu dalam ibadah keluarga, jemaat GPIB Menol Pekanbaru Tuhan. Segenap kami umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah kami masing-masing, kami menyerahkan hati pikiran kami untuk dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Kami mohon Tuhan, agar Tuhan berkata-kata kepada kami, agar Tuhan kuasai mulut dan lidah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman, agar firman yang ditaburkan Tuhan menjadi firman yang mendatangkan pertobatan yang mendatangkan iman yang menjadi dasar pengharapan kami akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk merendahkan diri dan hati, agar Engkau semakin dimuliakan dan hamba-Mu semakin direndahkan Tuhan. Agar Injil-Mu Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami tersungkur Tuhan di hadapan-Mu untuk memohon ampun atas segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami layak untuk bersekutu dengan Engkau dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Demi Kristus Tuhan Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Injil Matius, pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 hingga yang ke-13, yang mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Salam Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Perikop ini cukup singkat, tapi dia memuat banyak sekali ajaran dan ajaran-ajaran yang secara langsung disampaikan oleh Yesus kepada para pengikutnya dan juga kepada orang-orang yang menentang dia pada masa pelayanannya. Di awal-awal ada pelajaran yang bersifat praksis, bahkan banyak yang bersifat dogmatis,
yang menjadi dasar iman Kristen hingga saat ini. Kalau kita sedikit melihat latar belakang penulisan Injil ini, kita sama-sama melihat bahwa dia ditulis atau dikisahkan pada saat di mana masyarakat Yahudi berada pada masa penjajahan bangsa Romawi, dan bangsa atau masyarakat Yahudi tersegregasi atau terpisah kepada kelompok yang saling bertentangan. Di satu sisi para imam dan kaum fundamentalis Yahudi yang sangat taat terhadap aturan-aturan yang mereka anggap sebagai bersumber dari hukum Taurat. Di dalamnya termasuk para ahli Taurat dan kaum Farisi. Di sisi lain ada masyarakat atau bangsa Yahudi yang dipakai oleh bangsa penjajah Romawi untuk memerintah di, kita katakan, di Israel, walaupun sebenarnya Israel pada masa itu sudah tidak eksis lagi. Ini adalah dua kelompok yang saling bertentangan dan di satu pihak dicap, khususnya para pemungut cukai dan orang-orang yang dipakai oleh bangsa Romawi untuk menindas kaumnya sendiri sebagai orang yang berdosa. Di masa awal pelayanan Yesus ingin mengubah tatanan bangsa Yahudi itu, khususnya ketika sekelompok orang fundamentalis yang kita sebut tadi dengan para imam, ahli Taurat dan kaum Farisi mendominasi kebenaran dan menstigmatisasi orang-orang di luar dirinya atau di luar kelompoknya sebagai orang-orang berdosa. Dalam perikop ini diterangkan Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai. Ini adalah suatu, kita tahu bahwa Yesus punya otoritas, punya hak prerogatif dalam memilih siapa yang akan dia panggil untuk mengikut dia. Kita tahu bahwa Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tapi pilihan Yesus untuk memanggil Matius itu pada saat itu dianggap sebagai satu pilihan yang patut dipertanyakan. Karena dia memilih untuk memanggil orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak punya status penting di tengah-tengah bangsa Yahudi, bahkan orang-orang yang dicap orang-orang berdosa. Dan ini yang menjadi satu pilihan yang saat itu ditentang dan dipertanyakan oleh para ahli Taurat dan kaum Farisi, para imam dan kaum fundamentalis yang menganggap bahwa itu adalah satu hal yang tidak patut dan tidak benar secara aturan atau secara hukum Taurat. Tapi ketika kita nanti akan melihat kepada ayat-ayat, khususnya di ayat-ayat ke-11 hingga ayat ke-13, pada prinsipnya atau pada bagiannya, perikop ini sebenarnya dibagi pada dua bagian besar. Bagian pertama ayat 9 dan ayat ke-10 itu adalah sebuah kisah pemanggilan Yesus kepada Matius dan kisah pertobatannya di ayat 11 hingga ayat ke-13. Itu adalah sebuah kisah di mana Yesus memilih memanggil
orang-orang yang tadi kita sebutkan termarginalkan itu. Orang-orang yang dicap sebagai orang-orang berdosa, orang-orang yang dicap sebagai tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Perikop ini adalah sebuah kisah yang bukan hanya kisah panggilan kepada seorang Matius si pemungut cukai. Bukan hanya sebuah kisah panggilan terhadap orang berdosa itu, tapi kisah ini menjadi sebuah pernyataan cinta kasih Allah akan orang-orang yang termarginalkan itu, akan orang-orang yang dicap berdosa itu. Perikop ini adalah sebuah kabar gembira, sebuah Injil, sebuah evangelium yang Tuhan sampaikan secara langsung kepada orang-orang berdosa. Karena dia memuat satu pembebasan, satu pemerdekaan kepada orang-orang yang selama ini dianggap tidak layak untuk menerima keselamatan. Kita bersyukur kalau kita melihat pada hari ini, di masa 16 hari sejak 6 hari yang lalu hingga 10 hari ke depan, GPIB mengkampanyekan sebuah gerakan pembelaan atau dukungan kepada orang-orang termarginalkan, khususnya kepada kaum perempuan yang selama ini mendapat stigmatisasi sebagai kaum yang lemah, mendapat stigmatisasi sebagai kaum yang bisa dieksploitasi. Apa yang GPIB lakukan pada 16 hari ini itu adalah sebuah gerakan yang mencontoh apa yang Yesus lakukan 2000 tahun lebih yang lalu, ketika Yesus lebih memilih untuk datang kepada orang-orang berdosa itu, datang kepada orang-orang yang termarginalkan itu, daripada dia datang kepada orang-orang dalam tanda kutip yang menganggap dirinya sebagai pemilik kebenaran. Ini sebuah kisah yang sangat kontradiktif kalau kita bandingkan di kisah Matius pasal 8, 19 sampai 20. Ketika itu seorang ahli Taurat mengatakan, "Guru, aku ingin mengikuti engkau." Tapi apa yang Yesus katakan? Serigala memiliki tempat untuk dia pulang. Burung memiliki tempat untuk dia kembali ke sangkarnya atau ke sarangnya. Tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu adalah sebuah penolakan yang Yesus lakukan terhadap orang-orang ahli Taurat itu yang mengatakan ingin mengikuti dia. Sebaliknya dia datang kepada orang berdosa. Dia datang kepada orang-orang yang termarginalkan itu, orang-orang yang dianggap tidak layak untuk menerima keselamatan itu, dan mengatakan, "Ikutlah aku." Yesus mengajak mereka. Karena itu makna lain daripada teks ini adalah sebuah makna pertobatan yang diimplementasikan dengan cara mengikut Yesus. Mengikut Yesus dengan cara mengambil tauladan dari kehidupannya dan menjadikan tauladan itu menjadi bagian daripada kehidupan para pengikutnya, dalam hal ini Matius dan kawan-kawan. Karena itu, Ibu Bapak, ketika kita kembali ke tema perikop atau tema ibadah kita malam hari ini, temanya ikutlah aku. Kalau itu dikatakan kepada kita sekarang, seperti bagaimana Yesus dulu mengatakan kepada Matius, "Ikutlah aku." Apakah kita belum mengikut Yesus? Bukankah kita mengatakan kita adalah orang Kristen yang dimaknai sebagai pengikut Yesus? Sehingga ketika pertanyaan ini dikatakan, "Ikutlah aku," maksudnya apa? Bukankah kita sudah mengikut Dia? Saya ingin menggarisbawahi bahwa ini adalah sebuah mungkin pertanyaan revitalisasi
dari makna mengikut Yesus yang selama ini kita jalani dalam kehidupan kekristenan kita. Sebuah pertanyaan besar, apakah kita mengatakan ikutlah aku ini siapa? Apakah aku ini Yesus itu sendiri? Atau aku ini hanya simbol-simbol kekristenan yang selama ini kita besar-besarkan? Apakah aku ini adalah agama yang selama ini kita bela atau kita perjuangkan? Atau aku ini hanyalah para pemimpin denominasi? Apakah aku ini adalah hanya para majelis di tingkat pusat? Atau mungkin aku ini adalah para majelis di tingkat gereja atau jemaat? Ini adalah sebuah pertanyaan yang penting ketika kita kembali diperhadapkan sebuah panggilan dari Kristus mengatakan ikutlah aku. Karena ibu bapak sekalian, kalau kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika muridnya datang kepada dia, "Guru, siapakah itu yang membaptis orang juga sama seperti engkau?" Karena orang-orang datang kepadanya. Yohanes Pembaptis katakan, "Engkau tahu bahwa aku bukanlah Mesias, bahwa tidak ada orang yang bisa memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Tetapi dia akan ditinggikan dan aku akan direndahkan." Artinya bahwa Yohanes Pembaptis ingin mengatakan, bukan aku yang perlu kamu ikuti, karena aku hanyalah seorang pembuka jalan kepada dia yang datang, yang akan memberikan keselamatan kepada kamu. Hal itu yang penting kita garis bawahi dalam kekristenan kita saat ini. Ketika kita terlalu sering diperhadapkan dengan simbol-simbol saja, kita sering terlalu terfokus dengan agamanya saja, kita terfokus dengan majelisnya saja, kita terfokus dengan denominasinya saja, sehingga kita kadang-kadang menganggap kalau sudah beda denominasi bukan lagi saudara kita. Sehingga kalau kita menganggap kalau bukan pendetanya yang itu, kita tidak menganggap lagi itu kita. Sehingga pertanyaan revitalisasi saat ini yang disampaikan kepada kita adalah marilah kita kembali mengikut dia yang memanggil kita, mengikut Yesus. Mengikut Yesus sudah menjadi pilihan kita. Mengikut Yesus adalah pilihan kita dan satu hal yang kita hidupi tiap-tiap hari sebagai orang Kristen. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah, pengikut seperti apakah kita ini? Ketika kita mengatakan kita mengikut Yesus bukan mengikut agamanya, kita mengikut Yesus bukan mengikuti denominasinya, kita mengikut Yesus bukan mengikuti majelisnya. Pertanyaan berikutnya adalah, pengikut seperti apakah kita ini? Di awal kita sudah katakan bahwa Yesus lebih memilih untuk datang kepada orang-orang termarginalkan. Sehingga apapun yang menjadi label-label penting dalam kehidupan duniawi ini, apakah pengikut yang kaya, apakah pengikut yang terhormat, apakah pengikut yang terpelajar, ternyata Yesus tidak menginginkan itu. Ketika ada seorang muda yang kaya yang ingin mengatakan, "Yesus, guru, aku ingin mengikuti engkau." Yesus katakan, "Kau tinggalkan dulu hartamu baru ikuti aku." Artinya Yesus tidak menginginkan pengikut yang kaya juga. Ketika kita mengatakan pengikut yang terhormat, ternyata dari 12 orang murid Yesus itu semuanya dari orang-orang yang tidak terhormat, dari orang-orang penjala ikan, bahkan dari orang berdosa dalam tanda kutip, para pemungut cukai. Itu juga bukan. Apakah kemudian kita menjadi orang pengikut yang terpelajar? Karena ternyata para ahli Taurat dan kaum Farisi yang terpelajar tentang hukum Taurat juga tidak dipanggil oleh Yesus untuk mengikutnya. Sehingga pengikut Yesus
yang sering dilabeli dengan hal-hal istimewa di dunia ini, secara duniawi, ternyata bukan sesuatu yang Yesus inginkan untuk mengikuti dia. Lalu pengikut Yesus seperti apakah yang Yesus inginkan sebenarnya? Ibu bapak, ada pengarang buku Edmund Chan, seorang evangelis ya, atau seorang pastor berkebangsaan Singapura, yang sangat fokus terhadap bagaimana mengikut Yesus yang benar, yang sangat fokus terhadap apa yang disebut dengan pemuridan, discipleship, bagaimana cara mengikut Yesus yang benar, dan bagaimana menciptakan pengikut-pengikut Yesus yang benar. Apa yang disebut dengan istilah a certain kind, pengikut yang tertentu, itu memaknai sebagai pengikut yang memang memiliki kekhasan, yang memiliki sesuatu yang istimewa, certain, tertentu, bukan sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang bisa didapatkan di mana saja. Jadi dia menginginkan bahwa dari apa yang dia pelajari, kemudian dia tuangkan dalam sebuah buku tentang intentional discipleship, pemuridan yang intentional itu, dia menyatakan seperti ini. Pengikut Yesus yang bagaimana sebenarnya, yang ingin ya, atau yang Alkitab inginkan, kitab suci inginkan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Secara singkat saya akan bacakan. Edmund Chan mengatakan bahwa pengikut Yesus yang a certain kind itu, yang tertentu itu, yang khas itu, yang istimewa itu, adalah pengikut yang memiliki kepastian atau keyakinan yang teguh dan berakar pada teladan hidup Kristus. Ibu bapak, Kristus dalam pelayanannya disebut sebagai guru. Guru datang dari kata digugu dan ditiru, diikuti dan dicontoh. Yang terpenting dari guru itu bukan apa yang dia sampaikan, tapi apa yang dia teladankan. Kita harus ingat mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya sebagai seorang guru, bukan hanya kata-katanya yang penting, tapi teladannya yang penting. Karena itu sebagai seorang pengikut yang baik, kita harus meneladani apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya dan dalam hidupnya. Itu karakter dari pengikut yang certain, seperti apa yang dirangkumkan oleh Edmund Chan. Yang berikutnya Edmund Chan mengatakan, pengikut Kristus yang baik atau pengikut Kristus yang ideal itu, yang khas, yang istimewa itu, adalah pengikut yang yakin bahwa firman Tuhan dalam Alkitab sebagai tulisan yang diilhamkan adalah satu-satunya sumber pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu, apakah ada orang yang mengikut Kristus yang salah? Ada. Artinya Kristus yang dia ikuti itu bukan Kristus yang sejati. Dia seolah-olah mengikuti Kristus, tapi Kristus yang diikuti itu bukan Kristus yang sejati. Banyak Kristus yang tidak sejati di dunia ini. Lalu Kristus yang sejati yang mana? Kristus yang sejati adalah Kristus yang karakternya, yang sumber pengenalannya ada dalam Alkitab. Karena dalam kitab Yohanes pasal 7:38 mengatakan, bila engkau mempercayai aku seperti apa yang kitab suci katakan, maka darimu akan datang air hidup. Artinya bahwa hanya orang yang mengenal, ketika orang mengenal Kristus yang sejati seperti apa yang kitab suci katakan, maka darinya akan tercermin
apa yang karakteristik dari Yesus itu. Hal-hal baik, keteladanan, berkat, sukacita yang Yesus munculkan dalam kehidupannya. Jadi, kalau ada orang yang mengaku mengikut Yesus, tapi dari dirinya tidak keluar air hidup itu, dia mengikuti Yesus yang tidak sejati. Karena itu, pengikut yang khas itu adalah pengikut yang mengetahui Kristus secara pengenalan yang bersumber dari kitab suci. Selanjutnya, Edmund Chan lagi mengatakan bahwa pengikut Kristus itu seharusnya adalah orang yang tahu pasti siapa pribadi Kristus yang mereka imani, dan mengimani bahwa keselamatan mereka ada dalam hanya Kristus dan yang sudah digenapi oleh Kristus. Artinya pengenalan kita akan Kristus itu akan membawa kita kepada pengenalan juga terhadap keselamatan yang telah Yesus genapi dalam pengorbanannya. Dan yang terakhir, Edmund Chan katakan bahwa pengikut Kristus yang certain itu adalah pengikut Kristus yang tahu bahwa panggilan hidup mereka adalah yaitu menghasilkan pengikut Yesus yang certain lain. Artinya, ketika kita mengikut Yesus, kita juga perlu untuk menghasilkan pengikut-pengikut di belakang kita. Karena itu adalah amanat agung yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Karena mengikut Yesus bukan hanya sekedar mengikut dan meniru keteladanan ini, tapi juga harus mampu menghasilkan, menciptakan pengikut-pengikut yang lain di belakang kita, murid-murid yang lain di belakang kita. Karena dengan begitu, maka proses keselamatan itu tidak akan pernah berhenti. Keselamatan yang kita terima akan diwariskan oleh generasi-generasi setelah kita. Itu yang Edmund Chan katakan tentang bagaimana mengikut Yesus. Kemudian ketika kita kembali kepada perikop ini, pengikut Kristus seperti apakah yang Yesus Kristus mau? Ini sepertinya pertanyaan sulit. Pengikut Kristus seperti apakah yang Yesus Kristus mau? Saya akan bacakan Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini dikatakan oleh Yesus kepada orang Farisi. Ketika Yesus mengatakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Ini bukan satu hal yang baru bagi orang Farisi. Ini bukan satu hal yang baru bagi orang Yahudi. Karena ini ada dalam Taurat. Ini ada dalam kitab para nabi. Tapi Yesus katakan, pergi dan pelajarilah lagi. Sekarang dia datang kepada kita. Yesus katakan kepada kita, pergi dan pelajarilah lagi. Ini sekarang datang kepada kita. Karena ini bukan satu hal yang baru. Kita sudah mengetahui dan pelajarinya berulang-ulang. Tapi Yesus katakan, pergi dan pelajarilah lagi. Bahwa yang Yesus inginkan dari seorang pengikutnya adalah belas kasihan, bukan persembahan. Karena itu, pengikut seperti apakah yang Yesus mau? Adalah pengikut yang berbelas kasihan.
Bapak Ibu, apakah ini suatu hal yang baru? Juga tidak. Karena dia pun sudah ada di kitab Perjanjian Lama. Kalau kita kembali ke 1 bulan yang lalu, ketika kita dalam ibadah minggu dikotbahkan tentang persembahan ketika Musa mengurapi Harun. Ada ritual, ada sequence, ada tatanan bagaimana persembahan itu harus dilakukan. Yang paling utama dan yang pertama adalah persembahan korban penghapusan dosa. Kenapa itu yang penting, yang pertama dan terutama? Karena ibu bapak, persembahan itu tidak akan ada gunanya ketika itu diserahkan dalam keberdosaan. Karena itu Tuhan ajarkan kepada Musa agar bila engkau ingin mempersembahkan sesuatu, apakah korban bakaran, korban api-apian atau korban apapun, lakukan dulu korban penghapusan dosa. Karena di situ kita kaum Yahudi Perjanjian Lama memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Karena itu yang terutama adalah kita yang memberikan persembahan ini telah dibelas kasihani oleh Tuhan, telah diampuni dosanya oleh Tuhan. Makanya ketika Yesus katakan, ketika engkau memberi persembahan dan kau ingat akan saudaramu yang memiliki kesalahan kepadamu, baiklah engkau dulu berdamai dengan dia. Bukan Yesus atau Tuhan tidak menginginkan persembahan, tapi lebih daripada persembahan itu, Yesus menginginkan adanya belas kasihan, adanya pengampunan. Dan saat ini kita telah dibelas kasihani oleh Tuhan. Apa yang Dia lakukan dari kayu salib, kematian dan kebangkitannya, itu adalah belas kasihan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak perlu lagi memohon belas kasihan daripada Tuhan, karena Tuhan telah menganugerahkannya kepada kita cuma-cuma. Kita tidak perlu lagi melakukan korban penghapusan dosa, karena dosa kita telah dihapuskan sekali untuk selamanya. Apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah menerima belas kasihan itu. Bagaimana caranya kita menerima belas kasihan itu? Caranya cuma satu. Kita harus memberi belas kasihan kepada sesama kita. Sehingga apa yang Yesus ingin katakan, bahwa ketika Tuhan menginginkan pengikut-pengikut yang berbelas kasihan, adalah Tuhan menginginkan kita sebagai pengikut yang membagikan belas kasihan itu kepada sesama kita. Di situ kita mendapatkan inti daripada mengikut Yesus, mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Karena itu, mari ikut Yesus dan mari menjadi pengikut Yesus yang berbelas kasihan. Amin. Terpujilah Tuhan.